anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar IPA tentang simbiosis dan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang simbiosis dan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Materinya ada di buku tema 5 halaman 66 sampai 67 dan halaman 69 sampai 70. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang hidup bersama secara erat. Simbiosis dapat dibedakan sebagai berikut. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, simbiosis antara seekor kerbau dengan burung jalak. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya. Sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu. Contoh lain, kupu-kupu hinggap pada bunga karena akan mengambil madu yang dihasilkan oleh bunga. Bunga pun ternyata mendapat keuntungan dengan adanya kupu-kupu yang hinggap karena membantu penyerbukan. Yang kedua adalah tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang memperlihatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan yang terjadi antara tanaman rambutan dengan benalu. Benalu merasa untung karena mendapatkan makanan dari tanaman rambutan. Sedangkan tanaman rambutan dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Yang ketiga adalah tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak. Contoh, simbiosis komensalisme terlihat antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang menempel di dekat tubuh ikan hiu akan turut menjelajah kemanapun ikan hiu pergi. Ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu. Jadi, ikan hiu tidak merasa terganggu atau dirugikan oleh ikan remora. Sedangkan ikan remora mendapatkan keuntungan dari ikan hiu. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya. Mereka memakan tumbuhan atau hewan lain sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Belalang sebagai pemakan produsen atau rumput disebut sebagai konsumen tingkat pertama.
Katak yang memakan konsumen tingkat pertama yaitu belalang disebut sebagai konsumen tingkat kedua. Ular sebagai konsumen tingkat ketiga dan elang disebut sebagai konsumen tingkat keempat. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, membentuk jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan akan jelas terlihat bagaimana hewan dan tumbuhan memiliki ketergantungan satu sama lain. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan, atau digabung dalam ekosistem. Sebagian besar makhluk merupakan bagian dari beberapa rantai makanan. Sebuah jaring makanan dengan produsen dalam ekosistem dan cabang-cabang dari dalam rantai makanan yang saling berhubungan yang menunjukkan siapa yang dimakan dalam ekosistem. Perbedaan secara umum antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, atau rantai makanan hanya proses makan dan dimakan dengan skala lebih kecil. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala yang lebih besar dan luas. Nah, untuk tugas kalian hari ini yang pertama, apakah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme dan tuliskan salah satu contohnya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme dan tuliskan salah satu contohnya. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme dan tuliskan salah satu contohnya. Salah satu contohnya ini antara apa dengan apa ya, seperti itu aja ya, tidak perlu dijelaskan. Yang nomor 4, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Yang nomor 5, apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan ibu hari ini? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas